Coba tuh lihat. Iya. Wah, Iya. keren. Bagus banget ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Iya. Ustadz, Gitu. ini mumpung Ustadz Iya. ada di sini nih, dalam hukum tajwid saya dengar ada istilah tafkhim tarkik. Itu apa ya itu betul. Ustadz ya? Betul. Yaudah, sekalian kita jelasin buat pemirsa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tafkhim dan tarkik di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan. Tafkhim maksudnya kalau terjemah bebasnya sih tebal, tarkik tipis. Tapi sebenarnya bukan sekedar tebal atau tipis yang menjadi bahasan dalam hal ini, tapi definisinya harus lebih detail lagi sebenarnya sih. Jadi tafkhim maknanya suara menggema dalam mulut karena dipengaruhi oleh terangkatnya pangkal lidah kita dan terdorong dan mendorong katup epiglotis sehingga menyebabkan menyempitnya rongga tenggorokan. Selain itu juga di tengah lidah itu ada permukaan cekung, jadi cekung sehingga suara mengarah ke langit-langit. Nah, suara menggema itulah yang disebut dengan tafkhim. Jadi bukan sekedar tebal begitu saja, memang terjemah bebasnya tebal. Itu tafkhim. Adapun tarkik itu lawan dari itu. Artinya lidah kita tidak terangkat bagian belakang sehingga katup epiglotis pun juga tidak mendorong ke belakang yang mengakibatkan rongga tenggorokan terbuka dengan luas dan lidah kita rata. Maka suara yang keluar, maka akibat lidah kita yang tadi rata, suara pun keluar langsung, tidak menggema dalam mulut, keluar langsung. Sebagai perbandingan, pada tafkhim misalnya so, suara menggema dalam mulut, sedangkan tarkik sa, suara langsung keluar. Ini perbedaan antara tafkhim dan tarkik. Jadi sebenarnya tafkhim bukan sekedar tebal dan tarkik bukan sekedar tipis, tapi lebih pada tafkhim maknanya suara menggema dalam mulut, sementara tarkik suara tidak menggema dalam mulut. Ini makna tafkhim dan tarkik. Dan sebenarnya tafkhim dan tarkik ini bukan hanya khusus huruf-huruf tertentu, tapi semua huruf sebenarnya harus ada tafkhim atau tarkik. Kemungkinannya tafkhim atau tarkik. Kalau nggak tafkhim, ya tarkik. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang kita ucapkan itu semuanya kemungkinan tafkhim dan kemungkinan tarkik. Namun ada huruf yang selalu tafkhim, yaitu huruf yang memiliki sifat isti'la. Kita pernah bahas huruf isti'la, yaitu huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha yang dikumpulkan dalam kalimat khussa, dhaghtin, qidh. Nah, semua huruf ini, huruf isti'la selalu dibaca tafkhim. Jadi kha misalnya, sa misalnya, atau dha misalnya, atau gha misalnya, ini diucapkan tafkhim. Suaranya kan seperti o gitu ya. Itu karena tafkhim itu. Dan sebenarnya tafkhim ini adalah efek pengaruh dari sifat isti'la. Jadi kalau kita mengucapkan isti'la benar tanpa membulatkan bibir, maka ketika mengucapkan tafkhim pun benar. Masalahnya kadang orang mengucapkan isti'la atau memberikan sifat isti'la pada huruf itu dengan membulatkan bibir, padahal seharusnya tidak demikian. Dan tarkik juga biasa saja. Jadi huruf istifal tidak semuanya tarkik. Ada yang selalu tarkik, ada yang kadang tafkhim dan kadang tarkik. Ustadz, tadi kan definisi ya Ustadz. Boleh dikasih contoh-contohnya nggak biar lebih jelas gitu Ustadz? Kalau saya jelaskan tentang contoh bagaimana mengucapkan huruf-huruf isti'la yang selalu dibaca tafkhim. Jadi misal huruf shad misalnya, atau huruf kha yang pertama, kha. Nah, bunyi menggema inilah disebut dengan tafkhim. Kha, khi, hu, akh, ikh, akha, ikhi, hu. Ini tafkhim huruf kha. Ada lagi yang huruf yang lain, misalnya huruf shad. So, si, su, as, is, us, as-so, is-si, us-su. Nah, ini tafkhim namanya. Suara menggema dalam mulut karena lidah kita yang terangkat bagian belakang dan di tengah lidah ada permukaan cekungnya. Ini namanya tafkhim. Dan pasti tafkhim pada huruf-huruf isti'la. Ustadz, boleh contoh satu lagi Ustadz biar lebih jelas? Oh iya, huruf yang lain ya. Iya. Jadi huruf isti'la itu ada 7 tadi. Tadi saya contohkan 2. Mungkin saya contohkan huruf yang lain, huruf qaf misalnya.
Ko, mengucapkan huruf qaf tanpa membulatkan bibir, jadi bukan ko, tapi cukup dengan mengangkat pangkal lidah ko, maka jadi tafkhim. Ko, ki, ku, ako, iko, uko, itu tafkhim. Dan qalqalah pada huruf qaf juga jadi tafkhim juga. Ko, aku. Beda dengan ate. Jadi aku itu qalqalah pada qaf menjadi tafkhim karena memang huruf qaf termasuk huruf isti'la dan ketentuannya huruf isti'la selalu dibaca tafkhim. Aku, iko, uko, akko, iki, uku. Nah, begitu. Mudah-mudahan jelas nih. Buat praktek huruf-huruf yang lainnya, insyaallah. Ya, demikian tafkhim huruf hijaiyah. Ada huruf-huruf istifal yang kadang dibaca tafkhim, kadang dibaca tarqiq, dan ada huruf istifal yang selalu dibaca tarqiq. Nantikan di episode berikutnya. Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.